Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berbalik arah di April 2025. Sri Mulyani menyebut APBN surplus setelah 3 bulan berturut-turut mengalami defisit. Per April 2025, APBN surplus 4,3 triliun rupiah. Tercatat bahwa pendapatan negara mencapai 810,5 triliun atau 27% dari target. Sementara belanja negara terrealisasi sebesar 806,2 triliun atau 22,3% dari target. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer surplus 173,9 triliun dan posisi kas negara surplus 283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Total kas negara disebut berada di atas 600 triliun rupiah. Sementara itu, menurut Sri Mulyani, pihaknya akan memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dalam penyusunan RAPBN 2026 dengan mengevaluasi realisasi tahun ini. Dia pun memastikan pemerintah akan tetap selektif dalam APBN 2026. Hal ini dilakukan karena APBN akan diprioritaskan untuk bidang-bidang tertentu yang perlu mendapatkan afirmasi. Pemerintah mengajukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2026 kepada DPR. KEM PPKF merupakan awal dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, KEM PPKF disusun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ketegangan geopolitik, perang dagang hingga tren tingginya suku bunga acuan yang memberikan gejolak terhadap pasar keuangan dunia dan berimbas ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2 hingga 5,8% dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan mendorong transformasi serta reformasi ekonomi. Sementara SBR 10 tahun di kisaran 6 hingga 7,2%. Nilai tukar rupiah diperkirakan di rentang 16.500 hingga 16.900. Inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Harga minyak mentah di 60 hingga 80 dolar per barel. Hingga rasio Gini berada di 0,379 hingga 0,382. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara diproyeksikan mendapatkan kucuran dividen BUMN ratusan triliun rupiah. Chief Operating Officer atau COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, Danantara akan menerima kucuran 170 triliun rupiah per tahun. Dividen tersebut akan diinvestasikan oleh Danantara. Di bawah Danantara akan dibentuk 2 super holding, yakni Danantara Asset Management dan Danantara Investment Management. Danantara Asset Management difokuskan untuk mengelola seluruh BUMN yang akan diinberengkan menjadi satu di bawah pengelolaannya. Sedangkan Danantara Investment Management berfokus pada investasi aset itu sendiri. Dengan adanya 2 super holding, kedepannya risiko investasi Danantara tidak akan mempengaruhi kinerja BUMN. Masyarakat juga tidak perlu khawatir bahwa dananya di bank-bank BUMN akan terkena imbasnya. Selaras dengan itu, tengah dipersiapkan proses restrukturisasi daripada pengelolaan BUMN. Setidaknya ada 4 tahapan yang sedang dilakukan, antara lain dilakukan proses fundamental business review terhadap keseluruhan 888 BUMN. Tahapan kedua dilakukan konsolidasi bisnis dan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Akan ada lebih dari 350 merger dan akuisisi yang akan dilakukan, sehingga skala perusahaan akan menjadi lebih besar. Tahap ketiga, menulis ulang roadmap dari masing-masing perusahaan, mulai dari menentukan KPI, melihat bisnis model, menentukan revenue stream, hingga revenue parameternya. Lalu tahapan keempat, menentukan value creation dari perusahaan terkait. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menindak kapal yang mengambil ikan secara ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Selama 2025, KKP telah menindak 32 kapal maling ikan di Laut Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono memaparkan, dari 32 kapal yang ditindak, 9 diantaranya dimiliki asing. Dari 9 kapal asing yang paling banyak ditindak berasal dari Filipina 5 kapal, Vietnam 2 kapal, dan 2 kapal lagi dari China dan Malaysia. Pihaknya juga menindak 23 rumpon ilegal yang dipasang di Laut Indonesia. Rumpon menjadi alat penangkapan ikan yang dinilai dapat merusak ekosistem laut.
Dari catatan KKP, penindakan illegal fishing yang dilakukan sejauh ini memiliki valuasi potensi kerugian negara 774,3 miliar rupiah. Rinciannya, kerugian dari penangkapan illegal fishing 755,9 miliar rupiah dan rumpun ilegal 18,4 miliar rupiah. Bank Sentral China membuat kebijakan mengejutkan. Regulator moneter tirai bambu itu memangkas 2 suku bunga acuan ke posisi terendah sepanjang sejarah. Bank Rakyat China atau PBOC mengatakan suku bunga pinjaman utama atau LPR 1 tahun akan dipotong dari 3,1% menjadi 3%. Ini menjadi patokan untuk suku bunga paling menguntungkan yang dapat ditawarkan pemberi pinjaman kepada bisnis dan rumah tangga. Sementara LPR 5 tahun dipotong dari 3,6% menjadi 3,5% atau yang menjadi patokan untuk pinjaman hipotek. Kedua suku bunga terakhir dipotong pada bulan Oktober. Kala itu pemangkasan juga dilakukan di rekor terendah saat itu. Tak lama sebelum pengumuman pemangkasan LPR, 5 bank terbesar milik negara termasuk Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of China juga mengumumkan pemangkasan suku bunga simpanan hingga 25 basis poin untuk berbagai tenor. Kebijakan ini diharapkan menjadi panduan bagi bank-bank kecil untuk mengikuti langkah serupa. Langkah pemotongan suku bunga ini diambil guna merangsang konsumsi dan pertumbuhan kredit, sembari tetap menjaga margin keuntungan bank komersial yang terus menyusut akibat perlambatan ekonomi.